وما أدراك ما هي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, banyak keberkahan. Semoga dengan nikmat-nikmat itu yang Allah berikan kepada kita semua, kita semakin hari semakin meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga ilmu kita. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita jauhi maksiat, kita jauhi dosa-dosa. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, marilah kita maksimalkan diri untuk meningkatkan kapasitas diri kita selaku muslim. Karena betapa banyak sekarang muslim di dunia ini, bahkan juga di negara kita, yang kebanyakan hanya sebatas mengaku muslim. Namun kapasitas jadi seorang muslim, bahkan kapasitas minimal menjadi seorang muslim itu sangat-sangat jauh dari ideal. Sehingga kita selaku pengemban risalah yang mengaku umatnya Rasulullah SAW, seharusnya sempatasnya semaksimal mungkin memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kita sebagai seorang muslim. Dengan kumpulan muslim-muslim itu kemudian berusaha bersatu, berusaha untuk mengemban risalah Allah dan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk sama-sama meninggikan kalimatullah. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para penerus-penerusnya, dan semoga kita istiqomah hingga yaumul akhir nanti. Di bulan Ramadan ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan senantiasa melimpahi kita semua, barokah setiap waktu, dan juga kebermanfaatan diri kita untuk umat, dan semoga Allah meridhoi apa-apa yang kita usahakan, termasuk dari saum kita pada hari ini. Amin. Semoga senantiasa istiqomah hingga akhir kiamat nanti. Baik, ikhwatifillah rahimakumullah. Pembelajaran sirah nabawiyah itu merupakan suatu hal yang memang kalau kita ikuti, kebanyakan orang mengikuti itu terlalu apa ya? Kalau dari materinya sebenarnya manusia teragung yang kita pelajari, manusia yang paling kita damba-dambakan syafaatnya, bahkan manusia yang ditunggu oleh jutaan umat, bukan hanya umatnya Rasulullah, bahkan jutaan umat-umat lainnya nanti di yaumul kiamah nanti menunggu syafaatnya, di mana tidak ada yang dapat memberikan syafaat selain tadi pada syafaat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Namun dalam perjalanan ya, dan banyak di mana-mana itu pembelajaran sirah nabawiyah itu banyak yang berguguran atau bahkan ya kadang datang kadang enggak, kadang bahkan semangat mempelajari, kadang nanti ada sewaktu-waktu ada rasa jenuhnya gitu. Bukan karena pribadinya Rasulullah yang ya kurang menarik, ini pribadi yang sangat menarik. Bahkan kalau pekan kemarin kita kaji kan nama-namanya pun hampir 200 lebih, 200 nama gitu. Rasulullah SAW dengan 200 sifat yang sangat-sangat terpuji. Nah ini kan sangat menarik. Tinggal bagaimana bisa jadi dari penyampainya yang kurang menarik untuk menyampaikan sirah nabawiyah, ataupun dari kitanya, dari para pesertanya yang kurang bersemangat. Saya dulu di awal berkata bahwa kita itu harus cinta Rasulullah itu ada dua jalan gitu. Cinta secara emosional dan cinta secara rasional. Pencinta itu ada dua cara. Kalau cinta secara emosional, mengaku cinta saja sudah cukup gitu. Saya cinta Rasul sudah cukup gitu. Cinta
Allah, cinta Rasul dan segala macamnya. Namun mencintai itu kan lebih bermakna apabila mengenal, apabila meyakini, apabila kita tahu seluk-beluk di dalamnya seperti apa gitu kan. Cinta itu. Berbeda ceritanya hanya cinta sebatas emosional dengan cinta secara rasional. Kalau secara rasional kita mengetahui segala macam seluk-beluknya. Ya kalau antum, ya ini baru satu yang nikah ya. Yang lainnya belum. Kalau antum mencintai istri, itu kan semua hal tentang istri itu antum semua ingin ketahui gitu kan. Apalagi di sini ada, kalau di Zoom ini ada ibu-ibunya ya kayaknya nih. Semua hal tentang suami itu ingin diketahui kan, gitu kan. Nggak mungkin kita menikah mencintai seseorang, namun tidak mengetahui seluk-beluk seseorang itu sendiri. Cinta gitu, mengaku cinta suami, cinta istri atau cinta apalah gitu. Cuman nggak tahu, mustahil gitu. Dan itu cinta yang sangat rapuh gitu. Kalau tidak secara cara yang kedua, yaitu mencintai dengan rasional, yaitu mengetahui segala macam tindak tanduknya, segala macam perbuatannya, bahkan sisi-sisi yang lainnya yang berhubungan dengannya, itu kita mengetahui, itu akan semakin menambah kecintaan kita kepada seorang yang dicintai, termasuk Rasulullah SAW. Sehingga mempelajari sirah nabawiyah itu salah satu cara efektif untuk mencintai Rasulullah SAW, termasuk apa yang dibawanya, yaitu risalah Islam, termasuk apa yang diajarkannya. Sehingga kita beribadah, mengenal Islam, mengenal Allah dan segala macamnya, turunannya, itu bukan hanya dari satu sisi. Selama ini kebanyakan kita mengenal Islam dari sisi fikihnya aja. Selama ini kebanyakan lah, apalagi orang Indonesia ya. Kebanyakan mengenal Islam ya dari sholatnya, belajar tata cara sholatnya, rukun-rukunnya, mana-mana yang membatalkan dan segala macamnya. Belajar puasa, apa-apa yang membatalkan, mana-mana hal yang diperbolehkan dan segala macamnya. Belajar wudu, belajar ya hal-hal yang sifatnya fikih. Dan sepertinya kalau sudah mengamalkan itu sudah Islam. Ya, sudah mengamalkan fikih itu sudah Islam. Padahal ilmu Islam itu luas. Ada akidah, ya kan? Belum belajar akidah nih seperti apa. Ya mungkin dulu sekilas pernah ya waktu SD gitu, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan segala macamnya. Kemudian belajar akhlak, seperti akhlak apa gitu yang terbaik. Nah kan itu belum mempelajari Rasulullah juga. Mempelajari fikih pun mempelajari Rasulullah pada akhirnya gitu. Bagaimana Rasulullah bertindak sedemikian rupa dan segala macamnya. Sehingga menjadi suatu apa ya, kalau dibilang kewajiban nanti takutnya dosa kalau nggak belajar ya. Menjadi suatu keharusan sebaiknya seorang muslim itu mempelajari apa-apa tentang Rasulullah. Jadi kalau di rumah itu kita punya kitab Quran, paling tidak juga punya kitab Sahih Bukhari gitu kan, atau Muslim gitu kan, ditambah kitab Sirah Nabawiyah. Yaitu sih kewajiban, apa namanya, keharusan lah. Kalau dibilang kewajiban nanti wajib, kalau nggak punya apa dosa gitu kan. Hukum fikihnya gitu kan. Cuman ya suatu keharusan lah buat kita yang ya semua muslim seharusnya. Bukan hanya kita yang mempelajari Islam dengan detail gitu. Semua muslim seharusnya paham tentang ya minimal tahulah kronologisnya tentang Sirah Nabawiyah seperti itu. Ya itu pengantar ya, biar kita lebih semangat gitu. Karena sudah pertemuan ke-9 nih. Masih panjang sebenarnya. Mau berapa pertemuan? Mau 40, 50? Tinggal kuat-kuatan yang mana nih? Kuatan yang ngajar apa kuat-kuatan yang belajar gitu. Sampai menikah. Kalau udah menikah nggak belajar lagi. Waduh, ini gawat ini. Ya. Saya sampai ratusan ya, ada ratusan episode sebenarnya saya ini belajar, kami ya murid-murid Ustadz Asep Sobari itu sampai ratusan episode belajar Sirah Nabawiyah. Jadi kalau sampai tahun ini hampir 5 tahun lah belum selesai belajar Sirah Nabawiyah. Ya
akhirnya mau nggak mau kami harus murojaah kembali gitu. Saya pribadi harus murojaah kembali, buka-buka kembali, ya termasuk ketika menyampaikan materi-materi di kelas ini ya mau nggak mau harus murojaah apa yang sudah disampaikan guru kami. Kemudian ya alhamdulillah ada rekamannya, kemudian kami juga kembali buka-buka lagi tuh buku-bukunya, slide-slide-nya dan segala macamnya sehingga merefresh kembali. Karena kalau ilmu kalau diendapkan ya sama lah seperti air ya. Kalau mengendap kan kotor ya, nggak bermanfaat gitu. Tapi kalau dialirkan maka air itu akan bersih. Walaupun air itu asalnya kurang jernih kan gitu. Kalau disiring-siring itu kebanyakan ini kan ada yang jernih-jernih terlihat gitu. Nah, ilmu juga seperti itu. Kalau diendapkan ya nanti lama-lama malah jadi penyakit gitu. Makanya harus disalurkan. Ya termasuk semua ilmu lah, nggak cuma ilmu siro ya. Teman-teman yang dulu mengajar fasal tulisan juga seperti itu. Mereka akan lupa kalau tidak mengajar. Gitu. Makanya harus ditransfer kembali ilmu-ilmu yang telah didapatkan seperti itu. Baik, kita memasuki tema selanjutnya ya tentang pengasuhan dan masa kecil Rasulullah. Ini mudah-mudahan sampai nanti Badiah ya, Badiah Bani Sa'ad di Halimatus Sadiyah. Kita ketahui kemarin Rasulullah SAW itu diasuh oleh banyak orang. Nah, sebelum itu Rasulullah SAW itu kan ditinggal oleh ayahnya ya. Kalau kita berbicara tentang pengasuhan Rasulullah SAW itu erat hubungannya dengan keyatiman Rasulullah SAW. Bahwa semua jumhur ulama itu sepakat bahwa Rasulullah itu lahir dalam kondisi yatim. Walaupun ada 1-2 ulama itu mengatakan Abdullah itu masih hidup ketika Rasulullah SAW lahir. Itu ada ulama-ulama sirah juga. Namun hanya saja yang populer, yang juga disepakati, itu Rasulullah SAW sudah ditinggal ayahnya sebelum beliau dilahirkan. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah SAW itu meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Sehingga Rasulullah dilahirkan dalam kondisi yatim. Nah, Abdullah ini meninggal ketika dalam perjalanan dagang. Kita ketahui ya, kalau pas tempo hari bahas Quraisy itu kan Quraisy itu identik dengan berdagang. Gitu. Walaupun pengertian Quraisy itu bukan berdagang ya, kan ada kuisnya itu. Ya, siapa yang salah itu? Ya, identik dengan berdagang. Ya, mata pencariannya berdagang mereka. Ya, termasuk Abdullah ini. Jadi kan mulai dari buyutnya kan Hashim, kemudian setelah Hashim Abdul Muthalib, kemudian Abdullah, itu profesinya rata-rata berdagang. Sampai Rasulullah pun berdagang kan sebelum menjadi nabi, berdagang. Setelah jadi nabi, itu Rasulullah tidak berdagang lagi. Jangan salah ya, nanti Rasulullah gimana ini setelah jadi nabi, apa mesti berdagang atau enggak? Rasulullah tidak berdagang lagi setelah menjadi nabi. Jadi sebelum menjadi nabi, beliau seorang pedagang. Nah, termasuk Abdullah. Abdullah ini namanya perdagangan dan jaraknya jauh dan ditempuh oleh, ya kalau dulu kan belum ada kendaraan yang seperti sekarang ya, pesawat dan segala macamnya gitu. Dulu ya naiknya naik unta dan berhari-hari bahkan berbulan-bulan gitu untuk melakukan perjalanan. Nah, Abdullah ini meninggal dunia dalam perjalanan kembali dari Syam. Jadi musim panas ya ketika itu ya. Dari Syam itu kembali. Nah, di tengah perjalanan singgahlah di Madinah. Nah, kemudian di Madinah ini bukan ditinggal begitu saja sama kawan-kawannya. Jadi Abdullah ini ikut kafilah dagang, berdaganglah membawa dagangan beliau dan keluarganya gitu kan. Kemudian sakit, ada yang mengatakan sampai dengan 1 bulan sakit gitu. Namun kafilah dagangnya bersama-sama yang lain itu kembali ke Mekah mengabarkan kepada Abdul Muthalib bahwa Abdullah ini jatuh sakit di Madinah dan dirawat di Madinah. Nah, Madinah ini bukan tempat yang asing juga buat Abdullah, karena kita tahu ya Abdul Muthalib itu kan aslinya orang Madinah.
sebelum dia menjadi salah satu pimpinan di Mekah. Abdul Muthalib ini dulunya Syaibah, ibunya itu orang Madinah, ya kan? Karena Hashim itu kan seorang pedagang, ingat ya, teman-teman mesti ingat ya. Hashim itu pedagang kemana-mana, salah satunya adalah menikah di Madinah dengan salah satu putri kepala suku, wanita kepala suku gitu. Kemudian menikah dan punya anak punya anak namanya Syaibah. Nah, Syaibah ini ya neneknya di Madinah gitu. Sehingga sering ke Madinah, gitu. Sering mampir ke Madinah dan ya silaturahim termasuk berdagang gitu kan ke Madinah. Nah, termasuk Abdullah juga mengenal Madinah sebagai tempat kampungnya lah, tempat neneknya gitu. Di situ gitu. Nah, kemudian dirawatlah di sana sampai qadarullahnya meninggal dunia di sana. Abdullah meninggal dunia saat Aminah sedang mengandung Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya dan juga Ibnu Katsir. Walaupun ada juga ulama-ulama Syiah mengatakan Abdullah meninggal ketika Rasulullah sudah dilahirkan. Namun itu tidak populer ya, atau tidak kuat ya. Yang kuat adalah Rasulullah SAW. Abdullah meninggal sebelum Muhammad dilahirkan. Nah, kemudian Abdullah juga dimakamkan di area perumahan Dar An-Nabirah. Kalau di Madinah itu perumahannya itu enggak seperti kita ya di kampung-kampung seperti ini ya. Ya kalau di Madinah semacam di suku-suku itu ada klaster-klaster lah. Istilahnya kalau kita sekarang klaster ya. Kalau antum sering ke Eldorado itu kan semacam klaster ya. Ada pagarnya, ada pintu gerbangnya seperti itu. Jadi dulu itu sudah modern gitu. Kalau ya bukan kayak di kampung gitu kan. Semua orang bisa lewat, semua orang bisa masuk enggak. Jadi setiap suku-suku itu ada klaster-klasternya. Nah, Abdullah ini dimakamkan di area perumahan Dar An-Nabirah. Dar Nabigo ini merupakan klaster dari perumahan Bani Najjar. Nah, kemarin sempat spill ya, kita buat IG-nya tentang Bani Najjar. Nanti akan populer tuh Bani Najjar sebenarnya. Walaupun kadang kalau kita belajar sirah nggak terlalu mengenal siapa nih Bani Najjar. Bani Najjar itu baninya dari suku Khazraj. Dan itu menjadi keluarga Rasulullah, bagian dari keluarga Rasulullah dari jalurnya Hashim dengan istrinya. Istri Hashim berasal dari Bani Najjar, melahirkan Syaibah yang kemudian besar menjadi dikenal sebagai Abdul Muthalib. Nah, dari situlah Bani Najjar. Bani Najjar juga nanti tempat Rasulullah SAW mendirikan Masjid Nabawi dan juga tempat Rasulullah SAW sementara bermukim di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari An-Najjari. Abu Ayyub ini orang Bani Najjar. Jadi erat kaitannya sebenarnya Bani Najjar. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah itu bukan orang asing sebenarnya. Kayak antum ya Nurjaya lah misalnya, udah sering bolak-balik Kalianda gitu kan ya. Ya itu tempatnya kampungnya itu gitu kan, kampungnya Nurjaya. Nah seperti inilah Rasulullah SAW ya seperti kampungnya. Jadi nggak asing, sudah rata-rata banyak yang mengenal gitu Muhammad gitu, sudah sering mengenal. Bahkan di di Bani Najjar ini, di Dar An-Nabirah, Rasulullah SAW itu tempat dulu kecil juga bermain di sana, tempat berenang juga di sana gitu. Jadi makanya Rasulullah SAW pernah bilang kan, ajarilah anak-anakmu berenang kan. Ya dari mana Rasulullah bisa berenang gitu, belajar berenang. Ternyata belajar berenangnya di oasenya di Bani Najjar gitu. Jadi kalau di Mekah ya memang nggak ada kolam renang atau waduk atau apalah kalau kita menyebutnya ya, oase gitu. Nah, itu seperti ya luas lah, bisa 5 meteran, 6 meter gitu ya luasnya gitu. Nah, itu bisa belajar berenang dari situ. Nah, Abdullah itu dimakamkan di Dar An-Nabirah. Jadi satu klaster-klaster lah gitu. Dan nggak sembarang orang bisa masuk, bolak-balik keluar masuk gitu. Jadi ada pengamannya lah. Ya kayak Eldorado lah mungkin ya. Ditanya dulu gitu ya. Seperti itulah, mirip-mirip lah. Klaster kalau kita yang menyebutnya klaster sekarang. Kalau dulu kan per suku-suku lah, per suku-suku seperti itu.
Jadi nggak setiap orang bisa mondar-mandir bolak-balik keluar masuk gitu setiap perumahan. Nah, ini di area perumahan. Jadi areanya ada tempat pemakaman, ada tempat menerima tamu juga ada gitu. Makanya ada sakifah istilahnya kan. Sakifah gitu kan, tempat menerima tamu gitu untuk dari luar, ada fasilitas itu. Nanti populer tuh sakifah Bani Sa'idah. Populer di mana? Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian kaum Ansor itu berkumpul, nah berkumpullah di sakifah Bani Sa'idah. Disitulah diangkat di baiatnya Abu Bakar jadi khalifah. Nah, itu tempat kumpul-kumpul lah gitu. Ya, mirip-mirip sebenarnya kalau saya ngeliat membayang Eldorado kayaknya mirip-mirip gitu. Ada kolam renangnya ya kan. Ya, ada tempat aulanya, mudah-mudahan gitulah. Walaupun nggak sama gitu. Gitu seperti itu. Ya, klaster-klaster yang memang terjaga ininya, keamanannya dan segala macam. Nah, seorang pedagang bukan mesti seorang yang kaya. Abdullah ini nggak kaya-kaya banget gitu. Berbeda dengan Hashim, berbeda dengan Abdul Muthalib pun nggak terlalu kaya sebenarnya dibandingkan nanti grupnya Bani Makhzum atau Bani Taim dan lain sebagainya gitu. Abdul Muthalib juga kalau dibilang punya 200 ekor unta, zaman Rasul itu zaman Quraisy itu nggak sehebat kaya itu. Ada yang lebih kaya lagi kan, ada yang lebih banyak, ada 1 juta keping emas dan segala macamnya, itu kan lebih banyak gitu. Nah, termasuk Abdullah ini. Abdullah ini termasuk orang yang tidak terlalu kaya. Sehingga ini siapa yang mainan nih? Di mute dulu ya. Oke. Abdullah ini termasuk dari anak Abdul Muthalib yang tidak terlalu kaya. Termasuk nanti Abu Thalib. Abu Thalib pun tidak terlalu kaya. Makanya kenapa Ali bin Abu Thalib itu ikut Rasulullah ya. Ali bin Abi Thalib itu ikut Rasulullah karena Abu Thalib itu orang yang tidak terlalu kaya, bahkan cenderung miskin. Sehingga Ali ini dititipkan ke Muhammad. Ketika itu Muhammad sudah menikah dengan Bunda Khadijah. Nah, seperti itu. Karena kondisinya miskin, maka salah satu anaknya dititipkan ke orang lain. Karena tidak terlalu kaya. Nah, termasuk Abdullah ini. Jadi seorang pedagang namun tidak terlalu kaya. Makanya ketika meninggal dunia, Abdullah ini hanya mewarisi seorang budak, yaitu Ummu Aiman ya, Barokah Al-Habasyiyah, kemudian 5 ekor unta dan beberapa ekor domba. Itu. Ya kalau unta lumayan ya, gitu. Cuman ya nggak kaya-kaya amat kalau punya berapa ekor unta gitu. Makanya nanti ketika Rasulullah SAW juga mau menikah, ini kadang salah kaprah nih para ya motivator menikah gitu. Rasulullah sudah kaya menikah. Enggak, Rasulullah ketika menikah enggak kaya-kaya. Bahkan cenderung miskin ketika menikah. Nanti ada buktinya di surat Ad-Duha. Nah, beberapa hikmah keyatiman Rasulullah, ini Rasulullah sudah yatim, dilahirkan dalam kondisi yatim, Abdullah meninggal dunia dan Bunda Aminah sedang mengandung besar dan dilahirkan. Namun keyatiman itu tidak mengurangi rasa kasih sayang. Karena nanti Allah berperan sangat luar biasa dalam proses penjagaan Rasulullah SAW. Ya walaupun kita juga dijaga ya. Namun dalam kondisi dalam situasi orang-orang tertentu, ya ini dalam kita berbicara nabi ya, itu Allah akan menjaga nabinya dengan sedemikian rupa. Sehingga tidak ada kecacatan, tidak ada hal yang mengakibatkan ketika nanti diangkat menjadi nabi suatu aib gitu, suatu keburukan. Gitu. Nah Allah sangat berperan sangat besar dalam pendidikan Rasulullah SAW, termasuk tumbuh kembangnya, termasuk pemeliharaannya, maksudnya siapa yang mengasuhnya dan segala macamnya. Sehingga kemaksuman atau ismah sudah ada sebelum menjadi nabi. Artinya dijaga benar nih. Termasuk nabi-nabi yang lainnya. Makanya tidak ada nabi yang berasal dari budak contohnya. Tidak ada. Kita pernah dengar Muhammad kecil itu ingin melakukan, ingin nonton konser lah ceritanya gitu kan. Ini mungkin pernah dengar ya.
ingin menonton konser, beliau sedang mengembala domba. Ya, mengembala itu kan beda sama kita sekarang ya, mengembala di rumput gitu kan. Di Indonesia mah banyak rumput ya, enak gitu ditungguin gitu. Kalau di Mekah atau di Quraisy itu mengembala domba tuh rumputnya susah. Jadi harus naik ke bukit, naik kemana-mana gitu nyari rumput itu. Ya, nanti kita bicara di Bani Saidah, ada gambaran sedikit tentang bagaimana Bani Saidah atau Bani Sa'ad ya. Bani Sa'ad. Itu Rasulullah SAW itu mengembala domba, kemudian naik ke bukit jauh gitu kan. Nah, teman-temannya itu ingin nonton konser lah. Istilahnya apa sih? Pagelaran musik lah gitu di Mekah. Karena ini di jauh, suaranya terdengar sayup gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW ingin turun, minta tolong kawannya jagain dombanya. Namun belum sampai bawah, Rasulullah itu diserang kantuk yang sangat luar biasa. Sehingga tidak jadi nonton konser gitu. Nggak jadi dugem lah gitu istilahnya. Ya nonton lah, ini kan bukan ya apa sih, bukan suatu kemaksiatan yang berlebihan lah. Hanya melihat, ingin tahu aja gitu. Cuman sama Allah dijaga tidak boleh. Gitu. Malam berikutnya pun seperti itu, terjadi 2 malam atau ada yang menyebutkan 3 malam. Sehingga ya sudah, memang sudah nggak boleh, ya udah kayaknya nggak boleh gitu kan. Walaupun tidak ada isyarat dari Allah gitu, nggak boleh gitu. Tapi kan memang sudah diserang kantuk, ya sudah, memang sudah bukan wayahnya lah untuk nonton gitu kan. Memang udah bukan rezekinya buat nonton gitu kan, seperti itu. Ya, udah takdirnya lah gitu. Udah nggak di inilah boleh nonton gitu, sepertinya seperti itu. Jadi salah satu bentuk penjagaan ingin menjaga kemaksuman. Maksum itu kan apa sih namanya? Maksum itu apa? Nah, terhindar dari kesalahan yang nanti punya kecacatan di masa depan bisa jadi. Kalau kita kan ada jejak digital lah, kalau kita kan gitu. Ada seorang menyalurkan, nanti di jejak digitalnya cari-cari itu kesalahannya sama netizen. Oh, ini dulu bapak ini begini-begini nih. Nah, Rasulullah itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pengasuh-pengasuhnya. Kita tahu kan kemarin kita bahas pengasuhnya siapa aja, ada beberapa orang gitu, 7 orang gitu kan. Dari namanya pun nama yang terbaik kan, Aminah, Halimah dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian salah satu hikmah keyatiman Rasulullah yang lain adalah meminimalisir hubungan konflik ayah dan anak. Ini terjadi ketika Nabi Ibrahim dengan ayahnya kan. Ada yang bilang ayahnya, ada yang bilang pamannya gitulah. Azar gitu kan. Konflik itu kan terjadi antara ayahnya yang pembuat berhala dengan Nabi Ibrahim yang pembawa agama tauhid gitu kan. Terjadi konflik. Nah, ini untuk meminimalisir, salah satunya meminimalisir hubungan antara ayah dengan anak, makanya Rasulullah dibuat yatim sama Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya seperti itu. Nah, ini ulama ya, bukan maksudnya harus begini enggak. Ulama yang mengkaji ini kenapa sih Rasulullah dibuat yatim gitu. Dikajilah beberapa hal. Kemudian ada yang menyebutkan juga untuk menutupi celah orang-orang Quraisy dan juga orientalis masa kini sebenarnya. Yang menuduh Muhammad itu diajari ayahnya. Muhammad itu kan Rasulullah itu menjadi populer nanti kan menjadi nabi dan segala macamnya. Ada yang mengatakan orang Quraisy kalau ada ayahnya bahkan lebih parah lagi kan nanti dituduh Rasulullah itu. Oh, itu dia diajari sama ayahnya, diajari sama kakeknya dan segala macamnya. Bahkan ada yang mengatakan Muhammad ini belajar ke orang, Muhammad ini sebenarnya cerdas. Namun dia belajar ke orang-orang lainnya, kemudian pada akhirnya dia buat Al-Quran. Dia tulis Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah, bahasa yang sangat luar biasa, Arabnya Arab luar biasa, yang mengalahkan syair-syair. Orang-orang orientalis seperti itu mengatakan, ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada juga, ini parahnya lagi, agama Islam, ajaran yang dibawa Muhammad, itu adalah sempalan dari Nasrani. Istilahnya bid'ahnya dari Nasrani gitu. Ada yang mengatakan orientalis seperti itu. Jadi Nasrani yang dibawa Nabi Isa itu dimodifikasi oleh Muhammad. Sehingga Kristen itu ada bid'ahnya yaitu Islam. Antum pernah dengar nggak? Ada itu orientalis mengatakan seperti itu. Orang-orang bahkan ya foto perang salib lah, kondisi perang salib seperti itu. Ini ajaran, ini Kristen yang bid'ah nih Islam ini.
Nah, itulah salah satunya itu. Jadi ya itu yang yatim aja Muhammad yatim aja dibuat seperti itu gitu. Dibuat dipersepsikan buruk seperti itu. Bahwa membangun ajarannya dengan cara-cara yang luar biasa sehingga membuat syair membuat Al-Qur'an yang melebihi syair-syair Arab dan segala macamnya. Dan juga termasuk dari kesempurnaan proses pendidikan. Kemudian juga menumbuhkan mental dan jiwa dan segala macamnya. Jadi luar biasa anak yatim ini. Anak yatim kalau dibangun dengan sedemikian rupa, dirawat dengan sedemikian rupa, maka efeknya sangat luar biasa sebenarnya. Namun kalau anak yatim itu dididik juga tidak dengan benar, maka bentuk kerusakannya pun akan luar biasa. Ya, makanya kalau anak yatim, ini kan anak yatim butuh sosok seorang ayah ya kan. Kalau lingkungannya itu benar-benar menjaganya, merawatnya, maka di suatu kelak nanti anak yatim ini akan berbuat lebih baik dibandingkan anak yang punya ayah yang tidak yatim. Namun kalau dirawat atau tidak dididik dengan baik, bahkan cenderung untuk dirusak, maka akan mengakibatkan kerusakan yang lebih dahsyat. Nanti tunggu sana dulu, duduk. Itu yang terjadi seperti itu. Itu kata Dr. Majid Irsan Al-Kilani mengatakan seperti itu. Baik, itu tentang keyatiman. Nah, sedikit saya membahas surat Ad-Duha. Menarik sebenarnya Ad-Duha ini. Pertama dari sisi asbabul nuzul. Rasulullah SAW sangat gembira sekali mendengar atau mendapatkan surat Ad-Duha ini. Kalau antum pelajari ya, surat Ad-Duha ini turun setelah sekian lama rentetan surat itu tidak turun. Makanya nanti kan ada dikira di ayat ketiga ya. Tuhanmu tidak meninggalkanmu gitu kan. Mawaddaka rabbuka wa maqala. Itu sangat luar biasa Rasulullah, termasuk kegembiraan yang sangat besar ketika turunnya surat ini. Ini surat Makkiyah ya, surat turunnya awal-awal di Mekah gitu kan. Jadi kan ketika Rasulullah itu turun surat Al-Alaq, kemudian Al-Mudassir, Al-Muzammil dan seterusnya, nanti ada suatu masa tidak turun wahyu. Dikiranya Allah itu sudah meninggalkan dia gitu. Sudah ya udahlah, udah nggak ini. Oh, Rasul itu sangat menghadapi kerinduan yang sangat luar biasa. Ya, kalau kata Dilan kan rindu itu berat ya. Masya Allah. Ya, Rasulullah itu rindu benar. Sangat rindu. Ingin bertemu Jibril dan mendapatkan wahyu itu sangat luar biasa rindunya. Gitu. Bahkan kalau peribahasa Arab itu rindu itu seperti penyakit. Kalau Dilan bilang berat, kalau Arab itu lebih parah. Rindu itu seperti penyakit. Antum belum pernah sih nikah gimana ya? Gimana caranya? Kalau kangen gitu ya. Kangen, rindu. Saya bingung nih menerjemahkan nih ke para jomblo ini. Ya bayangkan misalnya baru nikah lah. Pujo aja yang baru nikah. Baru nikah 2 bulan, 3 bulan. Kemudian harus pisah. Kerja di mana gitu kan. Istri di Kalimantan, ada tugas gitu kan. Antum di mana ya kan. Di Eropa gitu kan, ya tugas berbulan-bulan itu kan sangat tinggi tingkat kerinduannya gitu kan. Ya termasuk Rasulullah SAW gitu. Sehingga ketika turunnya surat ini Rasulullah sangat gembira. Makanya Allah bersumpah atas nama Ad-Duha. Ini juga para ulama tafsir itu menafsirkan setelah gelap gitu kan. Itu kan timbul subuh ya. Kemudian timbullah kecerahan gitu kan, Ad-Duha. Itu kalau pagi-pagi kan segar gitu kan. Refresh itu, fresh, segar gitu kan. Setelah lail, setelah gelapnya sangat pekat, subuh itu kan masih gelap ya. Kemudian timbullah kecerahan di Ad-Duha. Makanya disebut Ad-Duha gitu kan. Dan diawali dengan Ad-Duha ini luar biasa gitu. Allah bersumpah dengan Wadduha gitu kan, Ad-Duha dengan nama makhluknya demi waktu matahari ketika akan naik ketika di pagi hari, Wadduha wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi dan gelap. Artinya kan telah, ya namanya rindu itu kan
siksaan gitu ya, penyakit, tersiksa benar gitu kan Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang Quraisy ketika itu ngejek Rasulullah, yang orang kafir ini, mana Muhammad, nggak turun lagi tuh makhluk itu kan, nggak, udah tinggalin kayaknya ente gitu kan, gitulah ngenyeknya kira-kira lah ya. Mana itunya, kayaknya nggak ada lagi tuh, udah tinggalin kayaknya, seperti itulah. Jadi ya digina seperti itu orang-orang Quraisy. Rasulullah pun yang gimana kan, bingung kan, kebingungan, dan kemudian ya rindu dan sangat berat, sehingga turunlah wadduha walaili idza saja ma wa'adaka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkanmu. Nah, ini udah jawaban yang sangat jelas dari Allah. Enggak Muhammad, engkau itu enggak ditinggalin gitu kan. Allah itu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Enggak, Allah itu enggak benci sama kamu gitu kan. Digituin sama Allah, mulai malaikat Jibril kan. Kemudian wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhir itu lebih baik, ending itu lebih baik dibandingkan dengan awalnya. Kalau di sini diterjemahkan dan sesungguhnya hari akhir, hari kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan yang sekarang itu. Jadi diibaratkan, entah Muhammad, engkau itu nanti akhirnya akan menjadi baik dibandingkan hari-hari yang telah engkau telah lalui. Engkau mengalami siksaan, mengalami kebencian dari umat, mengalami keburukan dan segala macam. Nanti endingnya akan menjadi baik. Akhir itu akan menjadi baik. Baik itu di akhirat nanti ataupun nanti ketika masa Fatu Mekah. Ini sudah ada gambaran dari Allah bahwa dakwah engkau nanti endingnya akan menjadi baik. Ya kan, makanya turunlah surat idza ja'a nasrullahi wal fath, ya kan, ketika kemenangan itu sudah didapatkan kan. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja kan, orang-orang berbondong-bondong gitu kan. Bahkan nggak perlu lagi tuh datang-datang ke orang lain, orang tuh datang ke engkau Muhammad gitu kan nanti kan. Dari utusan mana, bani mana datang menyatakan Islam, balik lagi ke baninya, nanti dari utusan mana. Nantilah kita pelajari itu, masih pertemuan ke 100 sekian itu. Jadi utusan dari Jazirah Arab datang kepada Rasulullah, kemudian menyatakan Islam. Nah, itu luar biasa. Hingga endingnya itu happy ending lah kalau dibilang seperti itu. Padahal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu akan memberikan segala karunia-Nya sampai engkau ridho. Bayangkan, ini luar biasanya Rasulullah, luar biasanya Nabi Muhammad. Uminya masuk aja nggak apa-apa. Iya, sangat luar biasanya. Jadi ini terbalik dengan Nabi Musa ya. Kan ada urutan Nabi itu kan ada, ya, Nabi yang kita kenal kan ada 25, walaupun ada ribuan ya, ratusan ribu Nabi ya. Kemudian ada 25 Nabi yang kita kenal. Kemudian nanti ada namanya istilah Nabi Ulul Azmi, ya kan? Itu top 5-nya Nabi ya, top 5-nya Nabi, top 5-nya Nabi. Siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ya kan? Dan Nabi Muhammad. Nah, di antara top 5-nya yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Di ayat kelima ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, itu Allah mengisyaratkan bahwa segala permintaan, segala hal yang dibutuhkan itu Allah sudah berikan kepadamu. Kalau di sini terjemahnya, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sampai engkau ridho, sampai engkau puas. Kalau kita baca di kisah Nabi Musa itu kan menerima wahyu di Bukit Tursina ya. Di Bukit Tursina ya. Itu perjanjian dengan Allah, itu nanti akan bertemu di jam sekian dan jam sekian gitu kan. Nah, Nabi Musa itu datang lebih awal. Ini kalau antum kan datangnya telat semua ya. Kalau kajian. Nah,
Kalau hadir lebih awal, misalnya kajiannya jam 4, antum datang jam 2 gitu, atau jam 3 lah, sholat asar nanti di sini balik lagi gitu misalnya. Itu kan menjadi penuntut ilmu yang ya ustadznya juga seneng lah gitu. Atau antum bekerja di perusahaan, masuk jam 7, antum datang jam 6. Wah itu bisa jadi pegawai teladan kan gitu kan. Nabi Musa ini datang lebih awal. Alasannya apa? Agar Allah ridho kepadanya. Agar mendapat keridhaan Allah. Nah ini Rasulullah SAW itu nggak perlu itu. Karena apa? Dibalik gitu. Kondisinya dibalik. Allah itu akan memberikan segala karunia-Nya, segala apa yang kau butuhkan sampai engkau ridho. Jadi Allah tuh udah ridho sebelum Rasulullah SAW minta gitu. Jadi udah diberikan dulu gitu. Sebelum Rasulullah SAW minta. Sampai puas, sampai engkau ridho. Terjemahan ayat 5-nya seperti itu. Nah kemudian yang kita bahas ini kan tentang keyatiman. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu dia fa'awa. Awa itu kan iwa ya. Kalau terjemahan Arab, bahasa Arab itu kan. Perlindungan. Muhajirin hijrah ke Ansor, hijrah ke Madinah disambut oleh kaum Ansor. Di surat apa namanya? Al-Anfal itu ayat 72 gitu. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalikum wa anfusikum walladzina awwa wa nasaru. Dan saling melindungi dan saling memberikan apa yang dibutuhkan. Muhajirin kan hijrah ke Madinah disambut oleh Ansor. Ansor itu kan luar biasa menyambutnya gitu, menyambut orang-orang yang muhajirin kan. Rumahnya lah berbagi, kemudian hartanya dibagi ya kan. Bahkan kisahnya ada sahabat yang dibagi istrinya ya kan. Abdurrahman bin Auf kan mau dikasih sama istrinya, dikasih istri sama sahabat Ansor kan. Itu luar biasanya Ansor, iwanya itulah seperti itu. Bentuk perlindungannya sampai sebegitunya. Nah ini apalagi Allah melindungi hambanya yang yatim ini, Muhammad. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu dia menjadi iwa, menjadi pelindung. Lalu dia melindungimu. Artinya segala dari mulai masa kecilnya, kelahirannya, sampai pertumbuhannya, sampai nanti menjadi seorang nabi, itu mendapatkan iwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat yang ke-6. Yang nanti akan berbekas yang menjadi landasan Rasulullah SAW itu bertindak bahkan menjadi syariat. Bagaimana melindungi anak-anak yatim di ayat selanjutnya nanti ya. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Dolan di sini kan bukan sesat ya. Ada yang dulu pernah satid gitu ya, mengatakan Rasulullah pernah sesat gitu. Bukan di situ inti dari ayat itu sebenarnya. Dari terjemahan para mufassirin, para ahli tafsir, Rasulullah ketika sebelum mendapatkan wahyu di Gua Hira itu, Rasulullah kan bertahanus umur 38, 39 sampai 40 itu kan dalam kondisi yang kebingungan. Maksud bingung di sini adalah tidak ada standar kebenaran. Karena belum ada wahyu di situ. Makanya sebelum Rasul itu ada orang-orang yang disebut siapa? Hanifiyun kan. Pernah juga kita bahas kan sebagai ini kan di Instagram itu kan. Orang-orang yang berusaha mencari kebenaran. Karena nggak ada lagi standar kebenaran ketika itu. Kitab-kitab dari para nabi sudah dicoret-coret, ya kan? Kemudian ajarannya juga sudah mulai punah. Mencari agama ajaran yang benar itu sangat-sangat sulit kan. Makanya ada orang-orang seperti Waraqah bin Naufal, kemudian Zaid bin Zaid ayahnya Said ya, Said bin Zaid, kemudian yang lainnya gitu kan, Ubaidillah bin Jahsh gitu kan segala macamnya. Itu kan menjadi orang-orang yang sangat mencari kebenaran gitu, Hanifiyun, menginginkan ajaran yang benar seperti apa. Nah, makanya Rasulullah pun bertahanus, risau dengan kondisi yang ada, risau dengan lingkungan gitu kan, saking jahiliyahnya gitu kan.
nggak bener nih. Cuman Rasulullah tuh bingung benarnya, standar benar itu yang mana. Nah di sinilah ayat ini, dan dia mendapat ilmu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk, turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di ayat yang ke-8 fa'ammal yatima fala takhar. Oh bukan ya, ayat ke-8. Wajadaka ailan fa'agna. Kemudian dia juga mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Nah, ini inti yang tadi saya katakan. Rasulullah SAW itu bukan dalam kondisi kaya ketika mau menikah. Bahkan dari kecil itu hidupnya sangat prihatin. Sudah yatim lah, kemudian kebingungan lah, kemudian dalam kondisi yang sangat kekurangan lah, miskin, ailan, kondisi yang sangat kekurangan. Bahkan nanti ketika pun membantu pamannya, bersama kakeknya dan juga membantu pamannya, itu dalam kondisi yang sangat-sangat bersahaja, sangat-sangat kekurangan. Ya kalau dibilang Rasulullah SAW menikah dengan mahar 20 ekor unta. 20 ekor unta itu bukan orang yang kaya, bukan. Di zaman Quraisy itu bukan sebagai orang yang kaya. Kalau kita kan punya 20 ekor kuda, kayaknya kaya ya. Ya lumayan lah. Kalau satu kuda harganya 100 juta kan 2 kali 20 kan lumayan lah. Ya, 2 miliar gitu kan. Nah, standar kekayaan itu bukan 20 ekor unta, bukan. Unta itu biasa ketika Rasulullah ketika zamannya Quraisy itu. Kayak kita punya motor lah, motor Beat gitu. Biasa aja kan. Nggak kaya-kaya amat gitu. Ya walaupun punya harta gitu. Dan ada juga yang mengatakan itu pun nggak tunai nikahnya, mas kawinnya, maharnya gitu. Itu. Jadi kalau mau nikah, mau ikuti sunnah, nggak usah tunai. Mas kawinnya. Itu sunnah itu. Sunnah salah kaprah ya. Nah itu. Nanti kita bahaslah di pernikahan Rasulullah. Dan inilah, makanya Stop mengatakan, ini para yang suka kajian atau suka mengatakan Rasulullah menikah dalam kondisi kaya, jadi harus kaya dulu kita mau nikah. Enggak. Rasulullah dalam kondisi yang sangat kekurangan. Dan lalu Allah memberikan kecukupan. Artinya nanti baru setelah menikah dengan Khadijah, Bunda Khadijah, barulah Rasulullah itu menjadi kaya. Hartanya dari mana? Dari Bunda Khadijah hartanya. Jadi bukan dari Rasulullah SAW. Nah kemudian, inilah klimaksnya ya. Setelah kita bahas tadi ya tentang yatim, kemudian tentang dolan, kebingungan, dan juga tentang ail, tentang kekurangan, maka Allah menyampaikan fa'ammal yatima fala takhar. Dan oleh sebab itu nanti engkau Rasulullah Muhammad, ketika engkau menjadi pemimpin, ketika menjadi orang yang sangat luar biasa, maka terhadap anak yatim, engkau pernah yatim nih dulu nih. Terhadap anak yatim janganlah engkau fala takhar. Janganlah engkau berbuat yang sewenang-wenang. Ya bukan hanya sewenang-wenang. Takhar ini diterjemahkan sebagai yang mempergunakan atau memperdayakan anak yatim. Jadi anak yatim itu diperdayakan, diambil, dieksploitasi bahkan. Ya, sekarang kan banyak ya. Ya bukan anak yatim, seorang miskin sekarang kan jadi eksploitasi politik kan. Apalagi nanti jelang pemilu, antum rame lah, wong cilik dan segala macam itu eksploitasi politik gitu. Nah, itu bentuknya. Dan terhadap orang yang minta-minta, wa ammassa ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Nah, ini menarik nih. Kita kadang ngasih ke pengemis ragu-ragu deh. Jangan ngasih ke dia tuh, dia nggak buta kok matanya. Ya kalau mau ngasih aja gitu. Walaupun dalam Islam dilarang untuk meminta-minta. Itu satu kaidah yang lain. Dalam Islam dilarang meminta-minta. Namun kalau ada yang meminta, maka berikanlah. Kalau kita nggak mau berikan, maka diamlah. Nggak usah mencela. Nggak usah, kayaknya punya duit banyak, gitu kok minta-minta. Nggak usah, diamkan saja gitu.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah siarkanlah. Nah, inilah tadabbur dari surat Ad-Duha tentang bagaimana Allah itu menjadi tanda kutipnya pengasuh Muhammad, menjaga Muhammad kecil dari mulai yatimnya, kemudian kebingungannya, dolannya, kemudian dari kekurangannya, ailnya. Inilah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Muhammad kecil. Sehingga ini pun seharusnya menjadi kalau sekarang lagi ramai ya mau pilpres dan segala macamnya, ini harusnya menjadi program utama kampanye seharusnya. Sekarang gimana negara itu menjamin anak yatim nggak sih? Di undang-undang ada ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya kan menjadi jaminan harusnya ya. Ini kan ada yatim itu kekurangan, anak-anak terlantar, kemudian dolan itu masalah ilmu pengetahuan, kemudian ail itu masalah kemiskinan, itu kan menjadi masalah-masalah utama di masyarakat. Masalah utama di negara sebenarnya. Dan seharusnya menjadi porsi yang paling terbesar untuk diperhatikan oleh para pemangku kebijakan. Seperti itu. Nah, ini harusnya kalau calon presiden paham ayat ini, maka selesai seharusnya masalah itu. Tentang anak-anak, generasi, tentang bagaimana pendidikan dijauhkan dari kebingungan, ya kan? Kerancuan ilmu, dan juga dari ail, dari kekurangan, kesewenang-wenangan, seperti itu. Nah, hikmah dari keyatiman, Nabi SAW terakhir yatim namun tidak pernah kehilangan kasih sayang. Jadi sejak lahir Rasulullah SAW itu diasuh oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak ada perlindungan dari ayah, namun dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang-orang yang sangat luar biasa. Ya kita kenal kemarin ya, gitu. Semua orang yang di sekeliling Nabi ketika Nabi kecil itu sangat menyayangi dan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pertumbuhan. Kalau materi ya udah pastilah, tapi terhadap proses pertumbuhan ini kan luar biasa. Dari nama-nama aja kan, ya kemarin ya, mengulang lagi ya, dari nama-namanya Aminah. Aminah dari kata aman. Aman itu kan nyaman, tenang, amanah, dan segala macamnya. Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah, penuh berkah. Suwaibah juga seperti itu, orang yang mendapat balasan kebaikan. Kemudian Halimah, Halim, Hilm, sabar, kesabaran yang luar biasa. Syaimah, orang yang sangat berseri-seri dan segala macamnya ya. Itu orang-orang pengasuh Rasulullah SAW ketika masih kecil dan beranjak dewasa, beranjak remaja nanti. Tapi rata-rata ketika masih kecil diasuh oleh 5 orang yang pertama ini. Seperti itu. Nah, pada akhirnya apa? Ini yang menimbulkan Rasulullah SAW memiliki lautan wafa. Wafa itu apa? Orang yang tahu balas budi dengan sampai sekecil-kecilnya tuh dibalas. Wafa itu. Seorang yang wafa. Sehingga nanti Rasulullah SAW ketika sudah menjadi nabi, itu Rasulullah SAW masih menyantuni Suwaibah. Walaupun Suwaibah dalam riwayatnya tidak ditemukan Suwaibah itu masuk Islam, enggak ditemukan Suwaibah itu masuk Islam. Ini masih menjadi budaknya Abu Lahab. Namun masih disantuni oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah SAW itu sudah menjadi seorang Rasul. Selama beliau tinggal di Mekah, begitu juga Khadijah selalu memberinya dengan penuh hormat. Itu. Padahal Suwaibah masih berstatus sebagai budak sampai nanti Abu Lahab mati ya dalam perang. Dan kemudian ketika pun Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, ini masih juga ingat sama Suwaibah, masih ingat sama ibu susunya. Tuh. Bahkan nanti Rasulullah SAW itu mau ngirimkan ketika setelah perang Khaybar ya. Jadi kan di awal-awal memang dalam kondisi yang susah ya, awal-awal Madinah. Namun umat Islam baru mulai menikmati harta itu ketika setelah perang Khaybar. Sebelumnya itu sangat-sangat sulit kondisinya. Nah,
Rasulullah mulai banyak harta ketika itu dan ingin menyantui Suhaibah. Namun ketika ditanya orang-orang Mekah, Suhaibah sudah meninggal dunia. Ditanya juga anaknya, masih ada nggak? Siapa Masruh? Udah nggak ada juga ya Rasul gitu kan. Kalau masih ada keluarganya maka saya akan santuni gitu. Saya akan berikan santunan seperti itu. Walaupun bukan dalam kondisi muslim. Gitu. Jadi Rasul itu masih memiliki sifat balas budi yang sangat luar biasa, sangat tinggi. Seperti itu. Dan juga dengan Halimah. Jadi Halimah juga pernah menemui Rasulullah di Mekah ketika sudah menikah ya. Rasulullah sudah menikah dengan Bunda Khadijah. Dalam kondisi Bani Sa'diyah ini kekurangan paceklik gitu kan. Halimah mengadu kondisi kampungnya itu sangat-sangat dilanda kekeringan sehingga banyak yang mati ternaknya, kan? Kemudian Nabi juga menyampaikan lah, namanya kan hartanya harta punya Bunda Khadijah. Gimana kita istriku, wahai istriku, yang akan kita santuni kepada ibu susuku, gitu kan? Kemudian Rasulullah SAW memberikan 40 ekor domba dan seekor unta lengkap dengan perbekalannya. Lumayan ya. Kalau satu kambing, sekarang berapa sih kambing harganya? 3 juta ya. Kali 40 aja udah 120 juta ya. Lumayan lah. Jadi antum datang gitu kan. Pak, saya kekurangan nih Pak. Yaudah nih, ada duit di ATM nih, ada 200 juta, bawa aja, pakai sesukanya. Enak ya. Ya itulah. Ya Rasulullah seperti itu. Jadi sifat wafanya itu sangat luar biasa. Jadi beliau sangat mengingat kebaikan orang-orang yang pernah membantunya. Inilah bentuk dari pengasuhan terhadap anak yatim. Makanya ada buku, entah di terjemahan ada nggak ya? Sudah diterjemahkan belum gitu ya? Apa namanya? Ada buku anak-anak yatim yang mengubah dunia. Ada bukunya itu. Ada Imam Syafi'i, ada siapa? Abdul Qadir Jailani, termasuk Al-Biruni ya tadi yang hari ini jadi di IG itu juga anak yatim. Itu luar biasa karena diasuh oleh orang-orang di sekitarnya yang sangat luar biasa yang mampu menggantikan peran ayahnya. Namun kalau anak yatim itu ditelantarkan, ada juga kasusnya di peperangan Abbasiyah kan diserang sama Mongol ya, sama Genghis Khan ya, melakukan Genghis Khan dan segala macamnya gitu kan. Itu nanti diselamatkan oleh gerombolan dari Mamalik. Itu mantan budak gitu. Ya mereka budak tadinya, kemudian diangkat jadi prajurit-prajurit perangnya di Abbasiyah. Namun Abbasiyah diserang oleh Mongol sampai diobrak-abrik gitu kan. Nanti diselamatkan oleh Mamluk, dinasti Mamalik. Disebut Mamalik karena dibebaskan atau pernah menjadi budak. Dan nanti mereka ini cuman dalam nggak lama memimpin gitu kan. Karena terjadi perpecahan di dalamnya gitu. Karena tadi militernya bagus namun softwarenya, instalan soft skillnya itu, kebaikannya itu tidak pernah diterima oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, mereka anak-anak yatim namun tidak menerima kebaikan dari sekitar sehingga membuat ya pertama bagus sih gitu menyelamatkan Islam namun membuat kerusakan setelah itu gitu kan. Antum bacalah, ada bukunya di sini, Pak Malik gitu kan. Seperti itu. Ya, saya juga yatim sebenarnya. Dari sejak usia 3 tahun sudah nggak ada orang tua. Bapak saya udah meninggal gitu kan. Tapi qadarullah alhamdulillah diasuh dengan kondisi yang sangat baik. Memang agak kekurangan. Kami ini anak yatim pernah dikumpulkan, sering dikumpulkan gitu di kelurahan di mana gitu. Sering dikumpulkan, mendapat santunan dan segala macamnya gitu. Namun kawan-kawan saya ada juga yang suka melenceng gitu. Karena bisa jadi di lingkungannya itu tidak terpenuhi kebutuhan terhadap kebutuhan ayahnya. Kebutuhan terhadap, kan anak yatim kan ditinggal ayahnya ya. Peran ayah itu kan sangat luar biasa dalam proses pendidikan. Gitu. Makanya pernah Ustadz Budi bilang ya, sekarang ini anak-anak banyak yang tidak yatim, namun kondisinya yatim. Karena apa? Karena peran ayah dalam pendidikan itu sangat kurang.
yatim tapi tidak yatim. Dibilang yatimnya bapaknya masih ada, namun kalau dibilang tidak yatim, bapaknya nggak berperan dalam pendidikan. Nah, anak-anak yatim ini butuh peran ayah, peran bapak untuk menopang pendidikannya, untuk menopang pengasuhannya sebenarnya. Gitu. Ketika anak-anak yatim itu tidak ditopang oleh lingkungan sekitarnya untuk menggantikan peran ayahnya, maka akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan yang bisa lebih dahsyat dibandingkan anak-anak yang tidak yatim. Namun ketika anak-anak yang yatim ini ditopang dengan lingkungan sekitarnya dengan mampu menggantikan peran ayahnya, maka anak-anak yatim ini akan bisa menjadi melebihi anak-anak yang ayahnya masih ada, seperti itu. Itu udah kata Dr. Majid Ihsan Al-Kilani, seperti itu. Baik itu tentang pengasuhan ataupun kondisi kecil Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk ke bentar lagi azan ya. Bani Saidah atau Bani Sa'ad, Bani Sa'diyah. Badiyah Bani Sa'ad. 20 menit lagi azan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut ya. Sedikit aja lah. Nggak usah ini. Nah, ini kondisi sebenarnya Badiyah. Badiyah itu lawan dari Hadiroh. Hadiroh itu lingkungan yang sudah terbentuk dengan ciri-cirinya adalah rumahnya sudah permanen, orang lalu lalang, pergi, nanti pulang akan ke tempat rumahnya itu. Nah, kebalikannya Badiyah adalah rata-rata rumahnya adalah tenda-tenda. Kemudian harta yang dimilikinya itu harta yang sangat berharga adalah binatang-binatang ternaknya. Kemudian mereka cenderung berpindah-pindah. Walaupun berpindahnya nggak jauh-jauh gitu. Nggak terlalu jauh. Nanti akan kembali lagi ke wilayah situ. Makanya kadang terjadi konflik Badiyah-Badiyah ini karena urusannya dengan wilayah teritori. Nah, ini contoh orang-orang Badiyah atau kalau kita menyebutnya dulu orang Baduy gitu. Tapi bukan Baduy yang di Tangerang ya, di Banten bukan gitu. Bukan Baduy yang sana. Badawi atau Badiyah. Orangnya disebut Baduy atau Badawi. Istilahnya Badiyah. Nah, ini mengenalkan istilah Badiyah ya. Seperti inilah. Masih ada sampai sekarang masih ada. Jangan ya di Arab masih ada. Di beberapa wilayah masih ada. Mereka mengandalkan alam. Cuman bukan disebut perkampungan juga bukan, atau lembah juga bukan. Ya, intinya mereka hidupnya mencarinya dari binatang ternaknya lah, mata pencarian kehidupannya gitu. Seperti itu. Ya, nanti mereka akan berpindah-pindah ke wilayah yang lebih subur. Kalau wilayah yang dia tempati itu sudah tidak mencukupi lagi untuk makan ternaknya. Rata-rata seperti itu. Jadi makanya lawannya Hadiroh. Hadiroh itu menetap. Jadi orang-orang Quraisy itu Hadiroh. Di sekitarnya itu orang-orang Badiyah beberapa gitu. Suku-suku di Hawazin gitu. Kita ingat ya Hawazin itu apa ya? Ya, ingat silsilahnya lah ya. Hawazin dan segalanya. Ini contohnya. Ya walaupun nggak mesti ada gunung gitu ya. Tapi ini ya biasanya ada kemah, ada domba, ternak lah. Kemudian ada beberapa rumput. Ini ya kalau di Indonesia nggak cocok karena banyak rumput. Jadi orang nggak perlu pindah-pindah juga. Ini di Timur Tengah. Termasuk di Turki ya. Kalau antum nonton Ertugrul nggak sih? Ada itu. Ertugrul itu Badiyah itu. Jadi mereka bikin tenda, kemah itu kan. Di episode awal tuh Ertugrul sedang mencari lahan sebenarnya. Mau pindah ke lahan yang lebih subur. Minta izin ke dinasti Salahuddin ya. Dinastinya keturunan Salahuddin dan dikasihlah tempat yang dekat dengan pasukan salib. Makanya nanti konflik Ertugrul dengan pasukan salib. Ya, itu ceritanya. Kalau antum nonton episodenya ratusan itu. Nah, ini Badiyah. Badiyah adalah kawasan terbuka dan luas dengan sedikit curah hujan. Tidak terdapat banyak pohon, hanya beberapa bagian ditumbuhi rumput karena ada sumber air, oase. Jadi di Saudi itu nggak ada padang rumput ya. Yang ada padang pasir, namun ada nanti tumbuh-tumbuhan di beberapa wilayah. Lokasi Badiyah lebih dekat ke Sahara, padang pasir. Penduduknya disebut Badawi. Atau sukunya disebut Baduy. Baduy. Makanya kadang di hadis-hadis
datanglah seorang Badui. Nah, orang Badui itu orang dari jauh, orang Badawi yang suka pindah-pindah. Yang hadisnya tuh pernah kencing di Masjidnya Nabawi kan. Mau sama Umar mau dipenggal lehernya kan gitu. Nah, itu orang Badui, orang dari jauh, istilahnya orang kampung lah gitu kan. Nggak tahu ilmu lah gitu. Karena mereka ya hidupnya begitu. Kehidupan masyarakatnya bergantung kepada ternak seperti kambing, domba, unta dan lain sebagainya. Nah, Badiyah lawannya adalah Hadiroh, kota. Kalau kita menyebutnya kota. Tapi kota di Madinah di Yasrib nanti Rasul ganti dengan Madinah gitu kan. Dari tamadun, orang yang mempunyai peradaban. Nah, penduduk Badiyah produknya rata-rata ya kulit, wol gitu kan. Ya, kalau di Turki malah karpet ya. Makanya karpet Turki terkenal sampai sekarang. Itu budaya Badiyah sebenarnya. Budaya Badiyah, budaya Badawi. Karena di zamannya Ertugrul, Sulaiman Shah dan segala macamnya sampai Osman gitu kan. Nanti baru mulai jadi Hadiroh. Itu mereka rata-rata Badiyah dan produk utamanya adalah alas. Karena mereka musim dingin kan, susah untuk ini kan. Makanya orang-orang Turki, budaya Turki dulu gitu. Wanita-wanita Turki itu kalau mau menikah, syaratnya itu harus dapat membuat 3 karpet dengan 3 motif yang berbeda dan 3 warna yang berbeda. Itu budayanya Turki. Tapi sekarang nggak lagi kayaknya orang Turki. Ya nikah aja. Ya makanya sampai sekarang terkenal karpet Turki karena dari budaya dari sebelum itu sudah terkenal karpet-karpet mereka itu, karpet yang terbaik. Bahkan bisa miliaran harganya. Enggak cuma jutaan, enggak cuma ratusan juta, miliaran ada. Karpet Turki itu miliaran. Dan ada yang beli. Ada yang beli. Dan yang beli orang Indonesia lagi. Ya aneh. Buat apa gitu. Di Indonesia ada karpet. Ya, akhirnya jadi inilah. Jadi gaya hidup pada akhirnya kan. Ya itu. Nah, itu produk-produk mereka. Tapi rata-rata kalau di Jazirah Arab, produknya mereka kulit, wol, kemudian daging-daging binatang ternaknya yang sudah banyak, mereka sembelih dan segala macamnya. Jadi mata pencariannya yaitu memelihara itu, kemudian kalau mereka butuh ya mereka jual. Tapi selama untuk kebutuhan pribadi mereka cukup, ya sudah. Untuk makan, untuk keseharian, dari susunya, dari dagingnya, dan segala macamnya. Mereka nggak terlalu sering bertransaksi. Walaupun sering ke pasar ya, cuman ke pasarnya datang cuman sesuai kebutuhan aja. Nah, inilah sederhananya orang-orang Badiyah. Kebahagiaan orang Badiyah itu. Makanya Rasulullah itu ditempatkan di tempat ini. Jadi untuk bahagia itu sederhana mereka. Kalau kita kan repot ya, mau bahagia indikatornya banyak. Harus punya rumahnya berapa kamar gitu kan. Punya mobil, apalagi. Sekarang aja antum kalau nggak punya kuota ribut kan, nggak bisa WA ribut tuh kayaknya. Itu nggak bahagia kan. Makanya kebahagiaan itu bagi orang-orang Badiyah itu sangat sederhana. Ya mereka nggak punya rumah, tenda-tenda aja. Gitu. Ya Rasulullah ditempatkan di tempat ini. Nanti menjadi pendidikan tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ditempatkan sebagai di masa kecilnya menjadi orang-orang bagian dari orang Badiyah. Nah, Badiyah Bani Sa'ad adalah Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Ini kelompoknya dari Aiskailan ya. Cabangnya gitu kan. Dari Hawazin. Ya nanti kemudian itu bisa berperang. Hawazin itu nanti terjadi perang apa dengan Rasulullah? Perang Hunain ya. Hawazin dan Sakif, Bani Sakif. Nah, Badiyah, Bani Sa'ad terbentang di kawasan yang sangat luas di antara Mekah dan Taif. Dari utara hingga tenggara Taif. Ini ya petanya ya. Kalau ini kelihatan nggak? Ini Mekah, ini agak ke selatan ya, ke tenggara ya. Apa ini? Ke selatan ya. Ini Taif, ya kan? Ini Madinah, gitu kan? Ini Madinah. Ini Bani Sa'ad di sini. Jadi nggak jauh-jauh amat gitu. Nggak di padang pasir di sini, nggak gitu. Mana sih ininya, lasernya? Nah ini. Nah ini Bani Sa'ad ya. Ini Mekah, Madinah gitu kan. Madinah sini. Nah, enggak yang ke mana-mana gitu, enggak, dekat-dekat aja sih Bani. Jadi enggak terlalu jauh.
Badiyah. Nah, ini contohnya ya. Ini yang yang bukan zaman Rasul bukan. Tapi gambarannya lah seperti ini gitu. Badiyah. Jadi nggak rimbun bener, dan karena emang susah untuk menemukan hutan di Jazirah Arab susah, dan nggak juga gersang nggak. Tapi ada rumputan yang nanti untuk makan hewannya. Ya kadang mereka makan ke bukit-bukit sini yang lebih subur gitu, mencari ya namanya Rasulullah nanti akan terjadi seperti itu, melakukan seperti itu. Nah, kenapa harus dikasih ke Badiah gitu kan? Budaya Quraisy itu seperti itu. Jadi bayi-bayi yang baru lahir bukan hanya Rasulullah. Bayi-bayi yang baru lahir kebanyakan yang memiliki keturunan Quraisy, apalagi yang memiliki harta, mereka cenderung menitipkan bayinya ke orang-orang Badiah atau Badawi. Itu alasannya apa? Yang pertama adalah kesehatan. Kalau di Mekah itu kan banyak orang lalu lalang, banyak penyakit juga dibawa dari berbagai macam penjuru, makanya mereka dititipkan di Badiah. Dan Badiah ini tempatnya nggak banyak orang lewat. Ya walaupun ada satu dua, paling mampir. Ya istirahat lah, kafilah dagang. Cuman nggak jadi tempat perlintasan utama. Nah alasannya yang pertama kesehatan. Lingkungan Badiah sangat eksklusif. Jadi tertutup. Jauh dari hiruk pikuk kota. Dan persinggungan dengan orang-orang luar. Kalau orang luar kan ya potensi penyakitnya ada, bahasanya tuh berantakan dan segala macamnya. Nah, daerah Badiah itu sangat luas, lengang, menjadi arena bermain yang alami dan sederhana. Sekarang di kota sulit kita mau main kemana, apalagi saya di Jakarta ya. Kemana-mana ketemunya tembok. Waktu kecil susah untuk nyari lapangan tuh susah. Lapangan udah berubah jadi bangunan semua, jadi hotel semua. Bersahaja kemudian juga terbatas, artinya tidak banyak yang virus yang masuk. Tuh. Rembulan itu kan akan indah ketika ada di kampung ya. Kalau antum di kampung sama di kota, melihat rembulan itu kan enakan di kampung. Cerah, kemudian nggak banyak lampu-lampu di sekitarnya. Kalau di kota, apalagi ya saya di Jakarta lama gitu kan, dari kecil di Jakarta, susah untuk melihat keindahan rembulan itu susah. Yang pertama nggak kelihatan karena gedung-gedung semua. Yang kedua ya susah karena banyak lampu sehingga keindahan rembulan itu tertutupi gitu. Namun kalau di desa, di tempat yang terbuka itu sangat luar biasa. Di sini masih banyak ya di tempat terbukanya itu. Kemudian dari bahasa Badiah merupakan rahim dari bahasa Arab yang orisinil. Standarnya fasih dan bebas dari pengaruh bahasa asing. Ini penting nanti untuk mendidik Rasulullah SAW, kemampuan berbahasanya. Seperti itu. Nah, Ibnu Abbas pernah berkata, Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek Arab. 5 diantaranya adalah dialek Hawazin. Nah, itu hubungannya nanti dengan bahasa. Bahasa Hawazin itu bahasa yang sangat tinggi sastranya. Banyak penyair-penyair datang dari sini. Itu bahasa Hawazin. Ya. Bani Sa'ad itu dari Hawazin. Nah, kecerdasan bahasa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih tutur katanya, teramat santun. Makna ucapannya mengalir dan perkataannya begitu indah sehingga merasuk dalam hati dan menyentuh kedalaman jiwa. Musuh-musuhnya pun mengaku itu. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena apa? Karena kecilnya itu berada di Badiah Bani Sa'ad, di Hawazin. Dan bahasanya sangat luar biasa. Kita, anak-anak sekarang bahasanya gimana? Berantakan gitu kan. Apalagi WA ya, disingkat semua bahasanya. Saya kalau kadang dapat WA dari teman-temannya Ferdi ini yang muda-muda, merenung dulu itu. Ya apa maksudnya? Apalagi dulu SMS kan. SMS itu kan terbatas karakternya kan. Dibatasi bener itu. Disingkat-singkat gitu. Kadang cuman P doang kan. Ini apa P ini? Ya itulah. Bahkan Abu Bakar ini, ya, antum tahu nanti Abu Bakar ini adalah antropolognya, sosiolognya Arab. Abu Bakar ini mengetahui seluk-beluknya bangsa Arab. Dia yang paling tahu. Silsilah orang-orang Arab itu dia paling tahu.
berkata tentang Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah menjumpai orang yang berbahasanya lebih fasih dibandingkan darimu." Gitu. Jadi ini Abu Bakar itu kenal, semua orang ini tahu. Tapi kata Abu Bakar, yang paling fasih ini engkau ya Rasul. Gitu. Karena ketinggian bahasanya. Rasulullah menjawab, bagaimana enggak gitu kan. Saya berasal dari Quraisy, Quraisy sendiri bahasanya baik, gitu kan, bagus. Dan aku disusui dari Bani Sa'diyah. Artinya aku besar di Bani Sa'diyah. Sampai 5 tahun. Ya, anak 5 tahun kan tutur bahasanya kan terjaganya seperti apa gitu. Kalau dijaga dengan baik. Tapi kalau lingkungannya itu buruk, maka yang masuk pun buruk. Seperti itu. Pernah ada saya punya anak kecil gitu, apa namanya? Ada orang lingkungannya itu lingkungan yang sangat luar biasa. Dia ngontrak, kontrakannya itu banyakkan supir-supir truk gitu kan, yang ngomongannya kan asal aja kan, semua bahasa binatang dikeluarkan. Walaupun anak ini ayah ibunya baik, rajin sholat dan segala macamnya, namun lingkungannya itu buruk. Kata-kata yang keluar dari anak ini buruk semua. Itu sangat-sangat mempengaruhi, gitu kan, lingkungan bahasa. Sehingga perilakunya pun menjadi buruk. Seperti itu. Nah, karakter bahasa Nabi SAW. Pertama, syarat makna, jami. Ya, antum tahu Sahih Bukhari kan? Kemudian disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Itu berapa jilid? Di rumah saya ada 36 jilid. Sahih Bukhari yang cuma selembar, satu kitab, satu buku, itu kan sekitar 6.000 hadis ya, Sahih Bukhari. Itu disyarah sama Ibnu Hajar itu bisa sampai 36 jilid gitu. Dari jadi satu jilid itu kan hadis, itu juga hadis juga ada ininya kan. Ada matannya, ada sanatnya kan, gitu kan, bukan matan aja. Ada sanatnya. Itu kan berorang-orang gitu kan, sanad rijalul hadis kan banyak kan. Nah, itu disyarah sama Ibnu Hajar Al-Asqalani, di syarah itu kan dijelaskan ya. Nah, ini perkataan Rasulullah dijelaskan sampai menghasilkan 36 jilid gitu. Kemudian yang kedua, jelas dan tenang sehingga mudah dipahami. Kalam bayin ya, jelas ya, fasal gitu kan. Kemudian membatasi pembicaraan pada hal-hal yang perlu, yang penting-penting aja. Antum ikut kemarin sidang Komisi 3, Mahfud MD. Itu saya lihat rekamannya ada 7 jam. Cuman ngomongin masalah 300 triliun aja tuh, 7 jam gitu. Rasulullah sebentar ngomongnya, nggak panjang, yang perlu-perlu aja. Saya nyimak gitu, anggota dewan ngomong itu muter-muter, maksudnya apa nggak jelas gitu. Nah itu udah kadang-kadang gitu ya, terlalu pinter, ya dianggap orang terlalu pinter, cuman jelimetnya. Rasulullah nggak banyak aturan, gitu. Bahkan kadang cukup pakai isyarat kan, hadis itu kadang cukup pakai isyarat gitu. Kata Rasulullah, siapa yang menyayangi anak yatim, maka dengan seperti ini denganku nanti di akhirat. Kan cuma isyarat gitu aja. Kemudian selalu optimis. Rasulullah sangat optimis. Kata-katanya optimis. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang bikin lemah gitu, nggak ada. Kemudian menyeleksi kata-kata sesuai makna yang seharusnya. Melarang juga penggunaan kata-kata yang membuat ambigu gitu. Kayak anggur. Anggur itu kan apa sih bahasa Arabnya? Anggur itu inabun ya kalau nggak salah ya. Apa sih? Lupa saya. Nah, sama orang Quraisy disebut karom. Karom itu kan kemuliaan. Nggak boleh gitu. Ini anggur bukan kemuliaan. Karena orang yang makan anggur itu disebut orang mulia katanya kan, kata orang Quraisy gitu, disebut kemuliaan. Kemudian punyai komentar yang sangat tajam. Ini ada ya. Hadisnya panjang ini sebenarnya. Ini mengomentari Bunda Aisyah tentang cerita, sebenarnya Bunda Aisyah itu cerita Rasulullah udah pulang malam gitu kan, habis ya tahulah kita aktivitas Rasulullah ya. Udah istilah jam 9 malam waktu istirahat, tiba-tiba Aisyah ini cerita gitu. Nah, ini kalau suami ini boleh mencontoh Rasulullah nih. Cara berumah tangganya Rasulullah. Ibu-ibu kan suka cerita ya. Bener gak sih? Bener gak Bu ya? Suka ngobrol lah gitu, curhat gitu. Kalau dia nggak, apalagi kata peneliti kan harus mengeluarkan sekian ribu kata kan, 2.000 kata katanya kan. Jadi kalau dia nggak mengeluarkan itu maka akan menjadi penyakit gitu, katanya. Jadi kalau alam.
Nah ini termasuk Bunda Aisyah suka cerita. Jadi Rasulullah sudah pulang malam, ya maunya istirahat lah gitu lah. Ini cerita itu panjang. Antum nanti cari hadisnya tentang Abi Zara. Itu ada cerita zaman jahiliyah sebenarnya. Jadi kalau di kitab hadis itu panjang itu hadisnya, bisa berapa halaman itu. Jadi cerita tentang orang-orang jahiliyah, ini orang-orang perempuan-perempuan jahiliyah kumpul-kumpul, ada berapa 10 apa 11 gitu. Masing-masing menceritakan tentang rumah tangganya. Perempuan pertama cerita bla bla bla. Ini saya cerita sama Rasul. Perempuan kedua cerita lagi bla 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 bla, panjang lagi sampai nanti perempuan kesekian cerita. Sampai nanti masanya Ummu Zara cerita tentang suaminya. Yang lainnya cerita tentang keburukan suaminya. Nah, Ummu Zara ini cerita tentang kebaikan suaminya. Walaupun Ummu Zara ini dicerai juga sama suaminya. Tapi kita nggak bicara cerainya ya. Ini ceritanya lah gitu. Tapi Ummu Zara itu nggak pernah cerita keburukan Abu Zara. Gitu. Nah, kata Rasulullah komentar. Katanya, aku kuntulaka Abi Zara li Umi Zara. Aku dan dirimu seperti Abu Zara dan Ummu Zara. Senenglah Bunda Aisyah dibilang seperti itu. Nah itu komentar dari Rasulullah. Kemudian menyeleksi kata-kata. Rasulullah tidak menyukai penggunaan nama yang mengandung makna mulia bagi sesuatu yang tidak layak untuk mendapatkan, yang sudah juga sebaliknya. Seperti panggilan kepada orang-orang munafik, wahai tuanku, wahai Zaid, Said gitu ya. Tuan, nggak boleh gitu. Nah, apalagi sekarang lagi musim kampanye, orang-orang buruk itu kan datang gitu, kemudian diagung-agungkan, sebenarnya nggak baik gitu. Dan kata Rasul nggak boleh. Kalau kita tahu orang itu buruk, ya udah, nggak usah diapa-apain gitu, nggak usah diagung-agungkan. Karena apa? Kata Rasul, jika kemudian ia menjadi orang yang ditokohkan karena sebutan itu, karena kita ini orang baik nih, orang hebat gitu, walaupun buruk gitu, maka kalian telah mengundang murka Tuhan kalian. Karena orang buruk ini ditokohkan kemudian jadi tokoh dan jadi pemutus keputusan umat, itu luar biasa efeknya, keburukannya. Kemudian Rasulullah juga mengubah nama Abul Hakam. Abul Hakam tadinya kan disebut Abu Hakam, Abu Jahal itu kan. Dia ganti dengan dia bukan Abu Hakam karena nggak punya kebajikan sama sekali, nggak punya kebijaksanaan sama sekali. Ini dialah Abu Jahal, kata Rasulullah gitu. Yaitu kata-kata Rasulullah itu, istilah yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga apa hubungannya antara bahasa dan peradaban? Ini penting. Kekuatan bahasa sangat menentukan perkembangan intelektual, kecerdasan, dan juga emosi, dan lain sebagainya. Mental, adab, dan sebagainya. Kemajuan peradaban bermula dari kekuatan bahasa. Peradaban besar dilalui dengan dominasi bahasa terhadap masyarakat mengikutinya. Intelektual dan budaya dan segala macamnya. Itu dari hubungan antara bahasa dengan peradaban. Ya, demikian. Sudah mau buka. Kita akhiri dengan ada pertanyaan? Biarin aja, biarin. Ya, ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Kita tutup ya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.